Ya, tadi Bung Yoris sempat menyebutkan diskusi dengan Menko Polhukam, Panglima dan juga pihak kepolisian ya akan mengirimkan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan sebagai sebagai bentuk penegakan hukumnya ya. Jadi begini. Sebentar, sebelum saya mau minta respon Bung Haris dulu nih. Dengan itu ada kekhawatiran nggak akan terjadi lagi pelanggaran HAM? Oh gini, tadi yang saya awal cerita itu, pertama gini, tentara itu nggak ada tugas penegakan hukum. Oke. Dan nggak ada aturannya hari ini yang bisa membridging untuk membangun legitimasi tentara melakukan penegakan hukum. Itu pernyataan salah secara hukum. Nah jadi, tetapi di lapangan tentara memang ada. Dan selain teritorial kayak Kodim, Kodam gitu ya, kalau Anggitna tahu, ada juga Kowilhan tadi itu, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan itu. Yang mimpin Jenderal Bintang 3. Nah kita nggak ada yang tahu. Presiden pernah ngumumin, DPR pernah tanya Komisi 1, ini barang apa? Kenapa dikirim terus? Gitu. Tetapi kan kita juga punya kecurigaan ya, kenapa ini Papua dikirimin tentara terus, banyak operasi, orang mati, orang ditembak, nambah terus. Kecurigaannya apa? Kecurigaannya di saat bersamaan investasi juga ditingkatkan di sana. Jadi jumlah pasukan tinggi, investasi yang membabat hutan, pertambangan itu juga meningkat. Blok Wabu. Lalu juga nanti ya Blok Wabu, terus tumbuh orang yang jadi korban, orang asli Papua ya, yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, itu juga bertambah jumlahnya. Kan ini ada sesuatu yang aneh. Lalu di Jakarta, saya mau bilang seenak-enaknya bikin statement bahwa rakyat Papua minta ditambahin tentara. Saya turun ketemu sama beberapa masyarakat, mereka bilang enggak, mereka trauma. Ini pengen Natal, kalau bisa mereka pengen Natal di kampungnya, yang nggak bisa karena didudukin sama tentara. Nah ini kita udah sampaikan, tetapi sampai hari ini nggak kunjung. Sampaikan ke siapa? Ke Pak Mahfud saya sudah sampaikan, ke Bung Yoris kantor yang staf diskusi. Presiden kami sudah sampaikan. Ya kan, karena Presiden kan sibuk, jadi kita nggak mau juga ketemu sama kita, nggak apa-apa. Tapi ini kita udah sampaikan. Nah maksud saya begini Anggi, kita ribut nih ya, Benny Wenda bikin deklarasi gitu ya. Tetapi waktu ada orang dibunuh di Papua, Jakarta juga nggak ada yang bikin pernyataan mengecam gitu, ya kan? Ini saya tunggu, harus disclaimer lagi ya, kita mengundang perwakilan pemerintah nih, tapi tidak bisa hadir malam ini, tapi kita gitu. jangan masuk ke situ, jadi karena nggak akan bisa menjawab. Yang saya mau bilang begini, pertumbuhan ya, atau tingkat kepadatan, kekejaman terhadap orang asli Papua, itu cukup masif dan terjadi di mana-mana. Dan nggak ada respon negara. Harus bikin TGPF dulu, pengadilan HAM yang dijanjikan oleh Otsus nggak didirikan di sana. Tiba-tiba hanya setahun sekali, orang seperti Benny Wenda, mau 90% atau mau 1%, saya nggak peduli. Yang bikin deklarasi ini kan juga mungkin, ini ekspresi buat saya. Ya, ada mama-mama yang anaknya dibunuh, ada kakek-kakek yang harus mengungsi, ya kan? Pak Yoris bolak-balik ke Papua, tapi nggak ada juga orang di Papua hari ini yang berani bawa pulang 1.800 yang dekat Freeport, yang katanya bunyi-bunyi dibawa turun, mereka mengungsi, tapi nggak ada yang berani bawa naik ke atas. Waktu mereka menyelamatkan diri dari bunyi-bunyian tembakan katanya OPM sama tentara Polri, masyarakatnya inisiatif, turun sendiri, baru dijemput pakai bus turun ke bawah. Tapi giliran udah nggak ada bunyi-bunyi, rapatnya susah sekali. Nah, Bupati Mimikanya nggak tahu kemana, polisinya rapat dulu sama tentara, sama Pemda, rapat sama Freeportnya perusahaan. Itu orang udah tua-tua, mau inget sama kebunnya di atas, ada ternaknya, nggak ada yang ngurusin. Nah kondisi seperti ini Anda sebagai penjembatan dengan pemerintah. Jadi menurut saya begini Anggi, masuk nggak bahan diskusi? Repot kita kalau misalnya Benny Wenda ini dikapitalisasi untuk semangat nasionalisme. Sama seperti waktu peristiwa Wamena, Wiranto pidato bahwa ini Benny Wenda sama Veronica Koman. Veronica Koman bukan tinggal di bulan, Benny Wenda bukan tinggal di laut bebas yang nggak ada otoritas. Negara ini bekerja dong, Prof. Bener nggak? Komunitas Indonesia dalam jejaring internasional bekerja. Kalau dia punya legal status, kalau dia ada status mau stateless itu status. Berarti ada tindakan yang bisa diambil oleh pemerintah kita dong. Stateless itu status. Jadi meskipun dia bukan warga negara Inggris, tapi dia berdomisili di Inggris. Oke, Prof, ada tindakan mestinya yang bisa hubungan dilakukan. kedutaan Inggris, jadi nggak perlu dikapitalisasi, dipermasalahkan, bikin pernyataan, ini mau ditangkap apa segala macam.
Yang bikin kekejaman di Papua nggak pernah Ada ditangkap. upaya diplomasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita kalau begitu, Prof? Ya sebenarnya seperti saya tadi katakan bahwa pemerintah kita bisa meminta kepada otoritas di Inggris untuk memulangkan Benny Wenda dan menjalani hukuman yang sudah diputus di sini. Tetapi sekali lagi seperti saya tadi sampaikan juga bahwa kemungkinan pemerintah Inggris akan mengatakan bahwa Benny Wenda ini tanda kutip dipersekusi, dikejar-kejar. Ya. Nah sehingga ada kemungkinan bahwa kalau misalnya masalah politik maka orang itu tidak bisa dipersekusi. Apalagi kalau misalnya penerimaannya itu atas dasar suaka. Suaka itu sudah jelas bahwa yang bersangkutan itu oleh pemerintah yang menerima dianggap sebagai dikejar-kejar secara politik. Meskipun di Indonesia tidak ada kejar-kejar secara politik itu. Bahwa saya setuju kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua itu harus diselesaikan menjadi perhatian dari pemerintah, setuju sekali. Dan itu harus dilakukan. Ya tidak boleh terjadi di era sekarang ini transparansi dan lain sebagainya kalau memang ada seperti itu. Tapi yang kedua, tidak boleh masalah pelanggaran HAM dan lain sebagainya, isu-isu yang disebutkan tadi, itu kemudian menjadi dasar untuk orang, ayo kita merdeka gitu. Untuk jadi bahan untuk deklarasi itu. Betul sekali. Sekarang coba di dunia ini, seperti kayak Eropa. Eropa itu justru yang tadinya mereka sendiri-sendiri menjadi satu, menjadi Uni Eropa, dan suatu hari nanti mungkin menjadi the United States of Europe. Ya, tapi ini Prof. Saya cuma mau tahu. Tapi sejarah peta dunia kalau Anggi baca nggak ada yang kekal. Semua berubah. Pasti berubah. Austria dulu penguasa setengah Eropa. Sekarang betapa imutnya sekarang. Pasti akan banyak sekali yang bisa didiskusikan. Cuma waktu kita terbatas. Saya mohon maaf sekali harus akhiri. Iya, harus akhiri perbincangan kita di dua sisi. Mohon maaf Bung Pigai, yang pasti ini kita ingin yang terbaik untuk semuanya dan untuk warga Papua. Dan jangan sampai kondisi di Papua saat ini ditunggangi oleh orang-orang dalam tanda kutip untuk kepentingan tertentu. Dan pemerintah harusnya juga lebih mendengarkan suara hati masyarakat Papua agar saudara-saudara kita di Papua juga bisa hidup dengan keadilan, kesejahteraan dalam pangkuan Ibu Pertiwi tentunya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri dua sisi malam hari ini. Sampai jumpa dan selamat malam.